Jadi hari ini kebetulan juga kita bertepatan dengan tahun kelimanya di Hari Misteri Sarah. Kita memberikan sesuatu yang spesial juga untuk para Saradik atau itu adalah nama untuk fansnya Sarah sendiri, channel kita dari Misteri Sarah. Nah, kita berikan sesuatu yang spesial yaitu perjalanan Journey to Annabelle, di mana kita melakukan sebuah perjalanan di Amerika dengan mendatangi lokasi-lokasi yang berhantu seperti The Conjuring House dan juga bertemu langsung dengan boneka Annabelle, yang the real boneka Annabelle ya, bukan yang di filmnya loh, ya the real bonekanya yang akhirnya menjadi sebuah inspirasi dan jadi sebuah film. Nah, dua tempat tadi itu termasuk bisa dibilang awalnya itu kan adalah sebuah tempat yang benar-benar ada dan akhirnya jadi inspirasi sebuah film kayak The Conjuring House itu kan juga ada di filmnya. Dan setelah itu juga ada bonekanya. Dan kita alhamdulillah menjadi kayak kreator pertama yang diperbolehkan untuk bisa bertemu langsung dengan boneka anak. Gitu deh. Kayak sampai kesel-kesel ya itu. Ya, jadi kita hampir udah break kan ya, benar jujur. Jadi gini, untuk bisa bertemu dengan orangnya, kebetulan pemilik bonekanya kan sudah meninggal sebenarnya, si Ethan Lorraine. Nah, akhirnya boneka itu dilanjutkan dengan dari mantunya, mantu sama anaknya. Nah, kita kan berarti harus mencari dia. Untuk mencari dia itu harus minimal kenal dengan paranormal lain ya, yang istilahnya dekat gitu kan. Nah, untungnya Sarah kenal beberapa yang memang teman-teman dia di komunitasnya, kan Sarah juga termasuk dalam International Paranormal Society. Nah, bisa ngelit ke sana. Tapi ternyata yang tadinya bisa, tiba-tiba nggak bisa. Lama banget. Wah, mungkin 3 bulan ya. Enggak, bener, lama banget. Kayak kita sampai waktu itu sampai yang kayak jadi Ya, kira gitu. tapi beneran, ini beneran. Sumpah demi Allah sampai akhirnya aku bilang sama mereka, ya udahlah kita udah nggak usah ketemu boneka deh, nggak usah ketemu boneka Annabelle karena mungkin belum dikasih jalannya waktu itu. Sampai akhirnya udahlah kita ke Conjuring House aja. Karena Annabelle itu kan dua tempat yang berbeda kan. Ya, jadi akhirnya maksudnya kayak udahlah. Seru banget dan memang kan kayak Sean Astin emang kita tuh dari tahun kita ketemu pertama kali itu juga aku kenal sama dia tapi online gitu, jadi suka ngobrol, suka apa namanya kayak bertukar case gitu, kayak nanya ini ada gue kemarin nemu ini, ada ketemu langsung ya seru banget, cuman memang caranya itu kan emang berbeda gitu dan mereka menggunakan alat-alat Spirit box. Nah itu ya kalau misalnya dia nyalain tuh alatnya tuh kalau gitu sih. Jadi sebenarnya kayak dia sebenarnya kayak nggak tahu ya, bahasa yang paling mudah dimengerti itu seperti pada saat alat itu nyala itu sebenarnya kayak ngebuka portal. Jadi kayak menyalakan gitu kan. Iya, kayak ngundang. Nah, itu jadi magnet. Nah, kan Sarah itu sebenarnya kan di dunia paranormal dia kan adalah psychic medium. Psychic medium sendiri itu seperti magnet buat mereka karena kan ngerasa gini. Loh, dia bisa ngeliat gua. Kayak gitu kan, bagi mereka yang nggak kelihatan, lo kok bisa ngeliat gua? Dideketin. Pada saat itu si kotak itu nyala, kan datang. Kasih wifi datang. Nah, fakir wifi-nya datang nih kan, tahu lo kok ada Sarah. Makin deket. Itu sakit kepala. Nah, itu jadi kayak ya itulah dibilang kalau misalnya seru tapi konsekuensinya juga lebih berat sih, konsekuensi mental dan psikis. Karakter hantunya Agresif. Mereka lebih ngotot kayak tadi aku cerita. Waktu ini aja deh, waktu itu kita Vegas, terus aku harus first flight harus ke LA itu pagi-pagi tuh aku mandi dong, ya duluan sebelum suami bangun ceritanya. Aku mandi tiba-tiba ada suara gitu, di shower sendiri. Terus pas aku nengok ada cewek nggak pakai baju basah, terus dia gitu. Terus biasanya kan kalau di sini udah terbiasa kalau ngeliat kayak gitu, aku ngomong sesuatu langsung pergi. Ini enggak hilang. Jadi aku masih dalam keadaan shampoo, masih itu aku ambil handuk keluar dulu, aku diem aja sampai 30 menit. Terus aku bangunin dia. Itu kayak gitu, jadi sengotot itu sampai waktu itu kita pindah hotel. Nggak apa kan kayak jadi kita masuk hotel nih, terus aku rempong minta pindah, kayak disangkain gue repot kali ya, tapi padahal ada cewek, dia bilangnya baru meninggal atau apa gitu. Nah, badan aku ada di situ, aku nggak tahu nunjuk di mana di situ. Dia berdiri di pintu kamar aku, berdiri terus nggak mau pergi. Soalnya ditungguin gimana? Di daerah mana? Itu waktu itu di Pasadena.
Terus akhirnya kita pindah ke downtown LA, padahal downtown LA itu manusianya lebih serem ya, cuma Kuantitasnya di nggak. dalam aja. Nah jadi gini, sedikit cerita aja ya, sedikit cerita tanpa harus spoiler banyak. Jadi saat itu ada hal-hal yang bisa dibilang emosi kita yang dimainin. Jadi kayak saya dibikin marah dengan cara dijuluki sesuatu, men-trigger saya. Ternyata ujung-ujungnya sebenarnya Mau dia marah. emang tujuannya adalah mau marah supaya kita semua pecah. Jadi kayak hal-hal seperti itu. Jadi kalau makanya tadi saya bilang sebenarnya perjalanan ini semua bisa jadi pengalaman juga dan pelajaran buat orang. Kalau memang itu nyata ya. Saya nggak minta orang percaya, tapi buat kami itu nyata banget dimana kami bahkan hampir bisa kayak dia dipecah-pecah, bisa kayak diadu domba karena kepikiran. Iya, kayak kena mental jatuhnya. Iya. Jadi kayak saya dibikin jadi sebel, terus saya Iya. ya macam-macam Jadi hal berantem. seperti berantem. Jadi kalau pada saat kita nggak fokus kan pecah nih, itu mereka gampang masuk jadinya. Kayak Ya istilahnya ya dibikin ya, lengah. kalau kita beramai-ramai solid susah kasarnya, tapi ketika pecah gampang dihancur salah satu. Jadi kita berusaha dipecah. Suaranya kan, iya itu juga aku pas nonton kayak, dia kayak gitu. Itu yang dibilang demo tadi. Itu aku takut banget sih karena baru pertama kali kayak lagi komunikasi tiba-tiba ada yang masuk, nah itu aku nggak bisa lihat. Kadang-kadang pada saat komunikasi aku masih bisa kontrol, jadi aku tahu aku ada nonton gitu. Nah ini tuh pas masuk tiba-tiba kayak gelap, aku ngeliatin gini tuh kayak kok sama aja. Terus aku kayak ngedorong baru sadar. Itu serem sih ya. Mungkin untuk kita sebagai tim bisa jadi lebih erat dan kita berhasil menjalankan apa ya, rintangan-rintangan gitu. Itu tadi cobaannya kan banyak, tapi mungkin untuk kitanya juga sebagai satu kesatuan ya diuji lagi kita bisa terus kompak atau enggak, kan itu tergantung kita. Nah, Terupgrade ya. ya mau nggak mau ya lagi Ketagihan ya. aku maksudnya aku pengen kan ada Jepang, Thailand, Eropa. Pengen sih berbenua ya. Ya pengen. Jadi kalau dibilang ketagihan sebenarnya kita lebih senang, bukan bahasanya bukan ketagihan, tapi kita pengen mengeksplor gitu Iya, lebih bukan jauh. ketagihan, cuman kayak pengen tahu kan pasti beda daerah, Beda beda kultur, kepercayaan, pasti lain-lain. Jepang sih aku. Mudah-mudahan tahun depan toh. Jadi respect, jadi menghargai memang tapi aku harus akui tanah Indonesia ini luar biasa karena kita kan memang kental dengan budaya mistis ya. Dan leluhur kita kan memang ya dari sini dari awal. Jadi aku kayak waktu di sana jujur aku rasanya tuh ada bendera merah putih dalam diri aku.